Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang halaman di admin. Tadi kita sudah belajar membuat halaman untuk apa ini namanya? Halaman untuk halaman depan, homepage. Jadi halaman depan ada home, profil, galeri, dan berita. Kemudian login. Nah, untuk di halaman home ini tidak perlu link login karena login hanya untuk admin saja, jadi untuk melihat saja tidak perlu login. Jadi ini nanti dihapus ya. Oke. Kemudian untuk mengakses halaman admin tadi kita sudah siapkan di htdoc latihan UKK ini, kita siapkan folder admin kosongan, ya kan? Nah, nanti ini kita isi codingnya. Oke, nantinya kita coba untuk menampilkan, jadi ketik localhost UKK admin/admin ketika saya enter kosongan. Ya kan? Kemudian kita coba buat halaman ini. Oke, kita hapus dulu ini karena kita sudah konsentrasinya ke halaman admin. Kita simpan, yes. Nah, kemudian kita coba buat lagi baru PHP, kemudian kita pakai template aja biar cepat, file new. Kemudian kita menggunakan PHP yang model oke, misalkan model yang seperti ini, karena hanya sedikit saja menunya hanya menampilkan, jadi tidak perlu banyak-banyak sebetulnya, seperti itu. Kemudian di create. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan, Ctrl S, kita kasih nama di sini halaman admin. Halaman indeksnya itu halaman login. Jadi ini kita kasih nama misalkan homepage. Kita kasih nama, tapi nyimpannya di folder admin. Homepage. Halaman indeksnya nanti adalah tampilan login halaman indeksnya. Ini halaman setelah berhasil login. Oke, di save. Nah, kemudian kita buat lagi untuk halaman admin. Nah, ini file new. Oke, loginnya tadi file new. Dan PHP kita buat kosongan, create. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan, karena kita membuat halaman login, jadi kita membuat form. Nah, membuat form itu pada intinya membuat form itu terserah kalian mau menggunakan penataannya bagaimana, mau menggunakan CSS kah atau apa. Syukur-syukur sudah ada yang menggunakan CSS dalam membuat penataannya saja. Oke, saya cari cara yang sederhana sekali. Saya simpan dulu nih, Ctrl S. Admin, saya kasih nama di sini index dot karena sudah pilih PHP tadi, kemudian save. Nah, kemudian misalkan saya mau menggunakan, oke, sederhananya langkah pertama, karena membuat form, tinggal klik form, ada menu form di sini atau insert form, klik form dulu. Seperti itu. Atau bisa menggunakan di sini form, ini ada tampilan ini. Form, artinya kita membuat form. Jadi pertama-tama diklik ini, form. Nanti keluar merah seperti ini. Jadi kita nulis formnya di dalam kotak merah ini. Kemudian setelah di sini kita tambahkan, misalkan biar rapi saja. Misalkan saya buat tabel, misalkan tabelnya 1, 2, 3, 4, row-nya ada 4, kolomnya ada 3 misalkan. Kemudian lebarnya saya buat misalkan 400, ketebalannya ya 0, tidak ada ketebalan, tidak ada garis. Cell paddingnya kebanyakan 5, misalkan 3 misal. Kemudian oke. Nah, seperti ini biar dia bisa ke tengah, saya ketengahkan, center, kemudian ini saya merger, di blok dulu saya merger, kemudian ini row merger. Kita kasih nama di sini, namanya halaman login, ya kan? Admin. Kemudian di sini pasti ada username, ya kan? Kemudian di bawahnya ada password. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi di sebelah sini
Di form ada input tipe text field. Jadi diklik aja text field, kasih nama, misalkan namanya adalah username atau namanya biar ya user. Nama user misalkan. Kemudian oke. Kemudian yang di sini password kita kasih text field juga. ID-nya namanya adalah password, name-nya adalah password. Kemudian tipenya ini adalah password, jadi dicentang. Saya klik dulu ini, dicentang, tipenya adalah password. Kemudian dikasih tombol login di sini, insert di form, cari namanya button. Nah ini button. Nah kasih nama login misalkan. Oke. Nah ini kok belum berubah, submit. Kita klik di sini, gantinya di sini. Kita kasih nama L-nya besar, login. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. File save all. Ini namanya indeks, kita coba lihat hasilnya, refresh. Tuh, halaman login admin. Ya kan? Ini masih belum bisa kemana-mana karena belum diarahkan kemana-mana. Rencananya setelah berhasil login, ini diarahkan ke halaman homepage.php, diarahkan ke sini nanti. Nah, rencana saya mau diarahkan ke sini, ya kan? Nah, back. Kemudian, bagaimana skripnya untuk membuat halaman login? Skripnya itu langkah pertama, kita buat namanya, kita siapkan file di sini, file new, ya, file new, kosongan, kita buat kosongan ya. Kita kasih nama, simpan dulu, Ctrl S. Ini tukang memproses. Jadi kasih nama proses ya. Misalkan proses.php. Proses seperti ini. Fungsinya proses ini nanti coding di sini adalah memproses dari halaman indeks ini diproses ke sini, apakah berhak masuk ke sini atau tidak. Jadi fungsinya coding di sini. Ya kan? Seperti itu. Kemudian dari sini, kemudian yang perlu kalian perhatikan, yang perlu diingat cuma ini tok nih, name-nya nama user. Ini yang penting. Ini password. Ini kalau ini name-nya apa? Name-nya login. Cuma ini saja yang perlu diperhatikan. Kemudian kita isi di formnya ini, kita klik yang merah ini, klik yang merah sampai terblok atau ini diklik formnya diklik. Actionnya mau diarahkan kemana actionnya? Nah, actionnya rencananya mau diarahkan kemana tadi? Proses. Jadi actionnya itu nantinya di admin diproses dan oke. File save all. Nah, maksudnya tadi ketika saya refresh, oke. Ketika saya klik login, nanti ini diarahkan ke proses. Tadi kan actionnya diarahkan ke sana kan actionnya kan. Nah, kita kembali lagi, ini halaman adminnya. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah apa Pak isi codingnya di proses ini kan gitu. Nah, isinya adalah kita lihat kerpeannya dulu di sini. Membuat login. Nah, seperti ini kerpeannya. Setelah kita membuat ini password, ini sudah benar kan? Kebetulan di sini namanya username tadi, nama user, ya kan? Sini namanya password. Nah, oke. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Ini ditambahkan tombol cancel. Nah, di proses tadi itu ini codingnya. Nah, codingnya ini jika oke, session ini sudah ada penjelasan mulai startnya gini, mengambil isian oke. Kita saya copy aja, saya akan jelaskan per barisnya. Saya akan jelaskan. Saya salin, oke? Kita salin, tapi kita pastinya di kode ya. Di kode, pastikan semuanya ini terdelete dulu biar tidak mengganggu di codingnya. Ya kan? Kemudian Ctrl V. Cuma gini codingnya. Ini adalah contoh sederhana. Ini masih belum ngambil di database. Username-nya ini masih belum ngambil di database. Nanti ini diganti dengan data yang ambil di database nantinya ini. Gimana caranya? Nah, ini nanti gampang. Jadi kita cari yang simple dulu ya. Misalkan kita membuat variabel ini, ya kan?
terserah programmernya mau kasih nama variabel ini apa. Misalkan saya kasih nama use, misalkan suka-suka saya. Misalkan use-nya nama, isinya use ini variabel use isinya nama, ya kan? Kemudian password, saya kasih nama misalkan variabel passwordnya misalkan 1 2 3 4 misal. Ini hanya sampel, nantinya ini ngambil datanya di database, nanti ngambil datanya ini di database. Ini terserah programmernya mau ngasih nama apa. Yang jelas ini isinya ini isinya ini. Ya kan? Paham sampai sini? Oke. Menulis session ini wajib ditulis session start untuk mengaktifkan session. Jadi ini wajib ditulis session start. Memulai session ini sudah ada penjelasannya. Kemudian mengambil isian dari form login. Nah, ini mengambil isian dari form index. Tadi kan kita sudah membuat form index tadi kan? Index. Nah, ini gini. Variable username sama dengan post username. Nah, Pak, asalnya dari mana? Oke, saya jelaskan per barisnya. Variable username ini terserah programmernya mau kasih nama apa. Terserah programmernya mau kasih nama apa. Misalkan di sini saya kasih nama variabel tetap dah ya, username sama dengan post. Lupa apa maksudnya post? Post ini artinya mengambil data secara post. Tadi kan kita mengambil data secara get. Kalau yang di atas URL itu, ya kan? Itu namanya secara get. Kalau secara post itu tidak nampak. Tidak nampak di sini. Ini kalau yang nampak di sini namanya metode apa? Get. Tapi kalau post tidak nampak di sini. Nah, itu metode post. Nah, kita cek lagi di sini di halaman index. Ini kan metodenya apa? Kita klik form. Ini kita klik form. Nah, ini metodenya apa ini? Post, ya kan? Ada get, ada post. Kita pilih yang post, misalkan, ya kan? Kemudian karena ini post, masih ingat ini namanya apa tadi? Namanya ini apa? Name-nya? Nama user nih, ya kan? Masih ingat ini namanya apa? Password. Jadi ini nama user, ini password. Metodenya post, ya kan? Sehingga ini actionnya dikirim kemana tadi nih? Diproses. Nah, diproses, ditangkap. Variabel ini isinya adalah post dari nama user. Artinya ambil data yang diketikkan di nama user. Ini isinya adalah post password. Ambil data yang diisi di sini. Diambil datanya, dimasukkan ke sini. Paham maksudnya? Jadi variabel itu fungsinya menyimpan data. Jadi data yang tadi nama user disimpan dengan nama ini di sini, di file ini, ya kan? Password disimpan dengan nama file ini, ya kan? Seperti itu. Sampai sini bingung enggak penjelasan saya? Bingung? Jelas? Oke, jelas. Jadi asalnya kenapa nih kok post? Karena pengirimannya melalui post. Jadi ini ngirim ke proses melalui cara post. Nama user ini diambil dari nama dari ini, ya kan? Password ini diambil dari namanya yang ini, ya kan? Seperti itu. Dan ini terserah programmernya kalau ini ngasih nama apa, ya kan? Yang penting kalau mau ngasih nama variabel tidak boleh ada tidak boleh diawali oleh angka. Nah, kemudian di sini pengecekan, ini logikanya di sini. Jadi format if itu kan seperti ini. If ya formatnya if jika dalam kurung ini apa, syaratnya apa, maka. Jadi cuma gini formatnya if. Di dalam kurung ini syaratnya apa, persyaratannya apa, kemudian hasilnya ditaruh di sini, hasilnya. Kan gitu logikanya. Itu formatnya if. If dalam kurung itu syaratnya, di dalam kurung adalah syaratnya apa, kondisinya apa. Kurung kurawal hasil dari kondisi. Misalkan, jika uangmu 100, maka belilah permen. Jadi di dalam kurung itu adalah jika uangnya kurung kurawal, maka belilah permen. Jadi di dalam kurung kurawal itu artinya maka. Jadi yang perlu kalian konsep dari if itu seperti itu. If dalam kurung ini syaratnya apa? Uang, misalkan uang kamu 100 ditutup kurungnya. Makanya kurung kurawal ini, maka kamu belilah permen. Nah, kalau ada else, tambah lagi else if jika bukan 100 kan gitu kan? Dalam kurung berapa? Uang kamu
500, maka kan gitu kan? Maka belilah roti. Kan terserah programmernya mau ngasih makannya mau diisi apa ya kan? Kalau ada kondisi lagi yang terakhir else saja, artinya kalau ada else saja, jadi tidak usah kondisi langsung, maka artinya adalah jika tidak memenuhi syarat dari ini dan ini, maka masuk ke sini. Masuk yang else yang terakhir. Ya kan? Itu adalah formatnya if. Kita hapus. Jadi kondisinya seperti ini, jika username ini apa? Data yang diambil dari apa? Dari file index yang bernama nama itu. Nama user. Oke. Jadi kalian lihat username ini adalah ini kan, logikanya kan ini username kan? Dia itu adalah data yang diambil dari file index.php yang bernama nama user ini kan, sudah kan? Ya kan? Oke, jika username sama dengannya ada dua, username ID, nah sama dengan ini, username ini sama dengan use ini, nah use ini kan ini sama dengan ini nanti diambil dari database nanti ini. Jika sama dengan use sesuai dengan ini, ya kan? Dan password ini, password yang diketikkan di file apa tadi? Ini kalau melihat ini, password ini diambil dari mana? File bernama password. Jika variabel password sama dengan ini, nah kan itu logikanya kan? Sama dengan ini, berarti ini saya ganti apa? Variabel apa ini? Maka kan gitu kan? Maka keluarlah hasilnya. Makanya ini sampai sini. Nah, makanya ini sampai sini. Maka session start. Nah, oke. Dibuka sessionnya dulu. Sessionnya dibuka. Kemudian kita membuat nama session. Session username sama dengan username. Jadi kita membuat session, ya. Dalam membuat nama ini username biasanya harus sama dengan ini, harus sama dengan yang di sini namanya, name-nya harus sama. Pak Afin dulu pernah buat, tidak tahu ya. Coba aja lagi. Biasanya seringnya ada masalah kalau tidak sama. Ini terserah programmernya sih mau ngasih apa nama di sini apa. Tapi kebanyakan memberikan nama sama dengan variabel yang di sini. Paham maksud saya? Oke, session username sama dengan variabel username. Nah, dia buka sama isinya ini. Kemudian header location artinya script yang ini. Header location jika berhasil kan logikanya jika username sama dengan use dan password sama dengan use, maka bukalah session dengan nama session username, kan gitu kan ya? Kemudian header location app.php artinya header ini arahkan lokasinya kemana? Nah, homepage. Karena saya kan mau diarahkan ke homepage kan? Homepage.php. Nah, ini else jika tidak sama, maksudnya else ini kan tidak ada kurung, artinya tidak sesuai dengan syarat yang di sini, ya kan? Maka header location arahkan ke index, tetap diarahkan ke halaman loginnya. Kontrol S. Kita simpan selesai. File save all. Kita coba. Refresh. Oke. Tadi username-nya apa? Username-nya? Nama. Passwordnya? 1234 ya? Login. Doni diarahkan ke sini. Back. Misalkan nih, saya isi terserah. Ini kan tidak sesuai kan? Login. Sudah bisa? Logikanya login seperti itu. Jadi kalian cuma nyiapkan halaman ini, login. Kemudian nyiapkan halaman homepage. Homepage ini sudah otomatis tadi kan? Kan istilahnya ngoding itu enak kok. Nama, kemudian passwordnya tadi apa? 1234 kan ya? 1234 login. Nah,
Ini pun kalian buatnya kan otomatis kan tadi ini kan? Ya kan? Cuma ada sedikit logika ngoding sedikit saja. Nanti ini, nah ini tambah gampang lagi. Ini adalah logikanya login. Oke, ini ada terusannya, tapi sebelum saya teruskan, kalian kerjakan dulu. Oke, ini adalah sekian untuk tutorial login yang masih sederhana atau tahap pertama. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.